Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam Kopastub. Semoga sobat Kopastub dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Pansos, pansos, pantengin sosmed. Pansos, pansos, pantengin sosmed. Pansos. Sekarang lagi mau ngobrolin tentang yang masih hangat juga, yaitu 3 oknum TNI yang melakukan tabrak lari yang di daerah Nagrek kemarin. Ini ada dari TV One. Kita putar dulu perkembangannya tentang penemuan korbannya itu dulu ya. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kabid Dokes Polda Jateng, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Dokter, kita ingin tahu Kombes Pol Dr. Sumi. apa hasil dari autopsi kedua jenazah ini, Dok? Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Lagi di jalan. Halo, jelas ya? Jelas. Jadi kami melakukan pemeriksaan pertama di Polres Cilacap dan di Polres Banyumas. Di Polres Cilacap memang sebelum kita periksa lengkap luar dan dalam, kita identifikasi dulu, dan memang itu adalah korban yang dari Nagrek ya, korban tabrak lari seperti itu. Dari tinggi badannya, dari ciri rambut, dan dari foto yang dibawa keluarganya terakhir dia memakai baju apa, dan ciri khas di gelang di tangannya seperti itu. Dan dari luka di kepalanya, memang sesaat kejadian korban langsung meninggal dunia karena ada patah tulang terbuka di kepalanya seperti itu. Sedangkan yang di Banyumas diotopsi oleh teman kami juga di Rumah Sakit Margono, forensik di sana, dan kita temukan tanda tenggelam di saluran nafas atas sampai paru-paru. Jadi waktu ditemukan memang sudah 3 hari setelah kejadian ya, tanggal 11, dalam keadaan pembusukan, tapi kami yakinkan dia sebab kematiannya karena tenggelam. Jadi waktu dibuang masih hidup seperti itu. Ibu Sumi, kami ingin tahu, Bu, secara ilmiah, apa yang meyakini Ibu sehingga Handi dan Salsabila ini meninggal ketika sudah berada di Sungai Serayu, bukan saat dibawa dalam minibus? Kita lihat dari luka-luka di kepalanya, yang didapat memang tidak mematikan. Jadi waktu kecelakaan pasti dia masih hidup. Dan yang kedua, kita temukan tanda-tanda air yang masuk dari saluran nafas atas sampai paru-paru juga pasir. Jadi dia masih bernafas waktu dibuang ke sungai. Sedangkan lambung masih ada sisa makanan. Kecuali kalau dibuang sudah meninggal ya, itu benda-benda asing air pasti tidak ada. Dan pasti kalau ada pun, misalnya membusuk, bisa semuanya kena air sampai saluran pencernaan. Ini masih ada sisa makanan seperti itu. Bu, kita ingin konfirmasi, jadi yang sudah meninggal ketika dibuang ke air itu, apakah jenazah yang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan, Ibu? Yang perempuan, Mbak. Yang sudah meninggal adalah perempuan? Iya. Tetapi untuk jenazah laki-laki ini meninggal karena ditenggelamkan oleh pelaku, begitu ya, Bu? Ya, dugaannya seperti itu ya? Iya, Kak. Iya, sebab kita kan mencari sebab kematian. Memang sebab kematiannya karena tenggelam. Jadi waktu dibuang dia masih hidup seperti itu. Ibu Sumi. Oke, sekarang aku mencoba untuk menganalisa tentang perjalanan dari kejadian sampai ditemukan jasad pertama ini dulu ya. Itu menurut dokter tadi sudah sampai 3 hari. Yang pertama kejadian di Nagrek, daerah Jawa Barat, Bandung ya. Terus pelaku ini mungkin saat itu berdebat, berkomunikasi dan sebagainya. Nah, ada di channel yang lain mereka sempat berdebat dan sebagainya, sehingga sampai melanjutkan perjalanan terus sampai tiba di Banyumas. Ini sampai mereka tiba di Sungai Serayu ini butuh proses, butuh perjalanan komunikasi sampai akhirnya diputuskan untuk dibuang di sana.
hasil forensik menunjukkan bahwa yang sudah meninggal pada saat dibuang adalah si cewek, dan yang cowok ini almarhum Handi ini hasil forensiknya karena sempat air masuk sampai paru-paru, berarti masih hidup, diduga kuat, demikian hasil forensik. Kalau memang demikian kejadiannya, berarti memang ada tindakan-tindakan tertentu dari pelaku ini. Yang pertama, melakukan pembunuhan secara berencana ya. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwa masih hidup, kemudian gimana caranya supaya menghilangkan barang bukti sekalian, sehingga dibuanglah yang masih hidup ini ke sungai sehingga meninggal di situ. Berarti memang direncanakan itu memang hukumannya berat. Kalau memang demikian, itu kalau ini kan pelaku adalah oknum TNI, terutama ada yang berpangkat kolonel, itu seharusnya pola pikirnya lebih ke depan ya, atau entah itu memang lebih ke depannya untuk menghilangkan barang bukti juga nggak ngerti ya. Tapi ini seharusnya mempertimbangkan apa yang disarankan oleh anggotanya tersebut, yaitu langsung ke rumah sakit. Tapi menurut media lain mereka sempat berdebat dan akhirnya Pak Kolonel ini yang menggantikan menyetiri. Kita coba lihat di berita yang dari Kompas ya kalau nggak salah. Panglima TNI sendiri yang meminta oknum TNI tersebut dipecat. Kita lihat beritanya. Teka-teki penemuan jasad dua remaja bernama Handi dan Salsabila di aliran Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah mulai terkuak. Pelaku pembuangan kedua jasad tersebut diduga merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Mabes TNI menyebutkan identitas pelaku tersebut yakni Kolonel P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 Ahmad. Saat ini Kolonel P tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Sementara Kopral 2 DA dan Kopral 2 Ahmad menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Terkait kasus ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta jajarannya untuk memproses hukum ketiga pelaku. Pasalnya, ketiga anggota TNI tersebut telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan, Andika menyebut ketiga pelaku terancam pidana penjara maksimal seumur hidup. Sesuai dengan pemeriksaan forensik bahwa korban yang Handi ini masih hidup, sehingga ini bisa dikenakan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Selain hukuman tindak pidana, Andika juga telah menginstruksikan penyidik untuk memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sebelumnya, dua remaja bernama Handi dan Salsabila mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember 2021. Setelah kecelakaannya di Nagrek tanggal 8 Desember dan ditemukan di Serayu tanggal 11-nya. Berarti ada 3 hari di situ. Mereka memang antara berdebat dan sebagainya ya. Analisa saya tadi bahwa memang almarhum Handi ini selama 3 hari ini juga sebelum nyampe di sana masih hidup, tapi karena mereka lebih takut untuk mempertanggungjawabkan ini, akhirnya mereka berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Seharusnya hal ini mendapatkan hukuman yang lebih ya daripada umum atau sipil, karena mereka sebagai aparat mereka seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat dan lebih tahu tentang peraturan atau hukum yang demikian.
tapi malah berusaha untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan barang bukti dengan membuang korban ini ke sungai. Nah itu ya, dari 2 video tersebut kita coba analisa. Yang pertama tadi hasil penemuan oleh pihak forensik Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa korban yang pertama memang dinyatakan sesuai hasil forensik sudah meninggal pada saat masuk ke sungai. Kemudian yang kedua adalah korban ini diperkirakan masih hidup karena dengan adanya air yang masuk ke paru-paru. Itu berarti memang diduga masih hidup pada saat itu. Nah, dari penemuan tersebut dimungkinkan yang pertama pelaku ini panik, kemudian saling berdebat, mereka membawa korban ini ke arah Jawa Tengah atau kemana, mau dibuang kemana untuk menghilangkan barang putih. Mereka akhirnya membuang ke Sungai Serayu sampai akhirnya ditemukan. Dan akibatnya apa yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat ini harus mendapatkan hukuman yang lebih dari warga sipil biasa ya. Yang pertama tadi memang diancam hukuman 340 KUHP dengan karena melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Ya, ditambah hukuman pemecatan dari Dinas TNI ya, Angkatan Darat. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Panglima TNI. Bagaimana menurut pendapat Sobat Kopastus? Silakan kasih komentar. Itu saja. Terima kasih sudah pantengin video ini. Jangan lupa pantengin video kita yang lain. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kepat. Pansos.